Ya, baik. Saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu, salam kebajikan, Tabi pun. Iya, kepada mahasiswa, saya mohon izin untuk menyampaikan materi ya melalui Zoom, ya melalui rekaman ini. Sebelumnya saya mohon maaf jika sekiranya saya tidak bisa mendampingi saudara secara langsung, ya. Tapi semoga saja apa yang saya jelaskan pada hari ini melalui rekaman Zoom uh, tidak mengurangi ya keberadaan saya dan saudara bisa memahami. Yang penting adalah saudara bisa memahami penjelasan saya pada hari ini. Baik, saya tidak akan berbanyak banyak apa kata lagi, nak ya. Nah, saya mau langsung berbagi layar saja. Nah, kalau pekan lalu saudara sudah menyimak atau memerhatikan ya materi tentang penulisan apa huruf kapital, ya, huruf kapital, huruf tebal dan huruf miring. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi pada bagian bab 2 ini dan ini pun hal yang krusial juga yang harus saudara pahami nak ya. Nah, ini ada penulisan kata. Nah, untuk penulisan kata itu sendiri ini terbagi menjadi dua poin yang terpenting ya. Yang pertama adalah kata dasar, kemudian ada kata turunan. Nah, kata dasar ini saya yakin kalau mahasiswa mayoritas memahami ya. Kata dasarnya apa, Bu? Kata dasar memang dia dapat berdiri secara mandiri ya tanpa harus disandingkan dengan kata lain sehingga memiliki makna. Seperti kalau di sini kata pergi dan ramai. Kalau saudara cek di KBBI, dia memiliki makna sendiri. Tapi akan berbeda dengan sebentar. Tapi akan berbeda dengan kata di, kemudian ke, dan juga dari. Ya, meskipun sepintas, oh ini pasti menunjukkan tempat. Ya, menunjukkan tempat. Tapi sebenarnya dia tidak memiliki makna jika tidak disandingkan dengan kata lain. Ya, secara gramatikal maknanya. Oleh sebab itu dia berbeda ya. Untuk kata dasar, katanya memang dia secara mandiri tanpa harus dilekatkan dengan kata lain, dia sudah memiliki makna. Nah, kemudian setelah kata dasar ada namanya kata turunan. Kata dasar dan turunan. Jadi bukan kata berimbuhan ya. Mengapa? Karena imbuhan ini masih termasuk ke dalam kata turunan, tapi dia tidak lepas ya. Kenapa? Karena kata turunan ini ada kata imbuhan dan juga pengolahan kata. Baik, untuk kata dasar saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ya, cukup ini saja yang jelas saudara bisa memahami perbedaan kata dasar dan juga ada di sini kata depan. Nah, kemudian kata turunan ya. Sebenarnya untuk kata turunan ini ada jenisnya lagi ya, cuma nanti akan saya jelaskan berikutnya. Yang pertama ini ada namanya ya, ada namanya kata berimbuhan ya. Kata berimbuhan ini jelas yang namanya berimbuhan ada namanya awalan prefiks ya, sisipan infiks, akhiran sufiks ya, serta ada gabungan awalan sama akhiran. Ini yang disebut dengan konfiks ya. Jadi ini adalah prefiks. Kemudian ini adalah infiks. Kemudian ini ada sufiks. Saya yakin ini pun saudara sudah mengenalnya ketika saudara berada di bangku sekolah. Dan ini adalah konfiks. Nah, ini hanya sekadar mengulang saja ya, dan lebih kepada bagaimana sih pembentukannya. Jangan sampai nanti saudara bingung ya atau keliru. Nah, ini mudah sekali untuk yang prefiks ini, prefiks mudah sekali. Ya, misalnya ini berasal dari kata jalan, kemudian plus dan juga ber. Mohon maaf, balik ber, kemudian plus jalan. Ini menjadi berjalan. Kemudian ini ada kata mempermudah ya. Nah, ini sebenarnya mem, kemudian plus ber, kemudian plus
mudah sehingga menjadi mempermudah. Nah, ini sebenarnya bisa juga kalau hanya permudah, kemudian mendapatkan awalan lagi ya, mempermudah. Nah, kemudian ada namanya me, ini saya katakan menasal plus tulis. Kenapa Bu dikatakan menasal? Karena menasal di sini dia bisa saja berubah menjadi mem, men, bisa berubah menjadi mem, bisa berubah menjadi menge, ya, bisa berubah menjadi meng dan sebagainya. Ya, ini bergantung pada kata dasar apa yang mengikutinya. Seperti contoh, saudara pun mungkin sudah mengenal ya, huruf yang diawali dengan huruf K, P, T, dan S, ya maka dia akan luluh. Dia akan luluh. Saya ambil contoh saja, seperti kata menasal, imbuhan menasal plus ada tulis, maka menjadi menulis. Kemudian menasal plus pesona, maka ini menjadi memesona ya, bukan mempesona. Kemudian nasal plus sontek. Kata dasarnya sontek ya. Menjadi menyontek, bukan mencontek. Baik. Ini ada apa nih? Saya terusin ya. Kemudian ada KP. Yang K-nya nasal plus komunikasi. Oh, gini saja. Mengepal. Menjadi mengepal. Nah, begini untuk pembentukannya. Nah, ini bisa membentuk kata kerja, menulis, memesona, menyontek, mengepal, ya, tapi bisa jadi akan membentuk kata benda. Contohnya apa? Yaitu pembaca, ya, seperti itu. Nah, kemudian ini namanya sisipan atau infix. Dari mana? Ya, ini dari gembung. Infixnya yaitu el. Kemudian kemilau, ya, dari kata kilau. Sebenarnya untuk maknanya eh, hampir ya sama ya, kilau. Kemudian menjadi kemilau. Nah, begitu juga dengan kerja. Nah, untuk kata akhiran, ini di dalam bahasa Indonesia, ini jenisnya macam-macam. Ada yang wi, wan, kemudian an, ada yang man, ada yang isme, ya, dan sebagainya. Tetapi seperti ini, nak. Seringkali organisir. Nah, terorganisir. Ini kalau kita lihat, ini kalau ir-ir, ya, ini tidak ada ir di dalam bahasa Indonesia, dia tidak memiliki ini ya, akhiran ir ya, sehingga untuk organisir itu salah. Lantas bagaimana Bu? Orga bisa terorganisir, maka menjadi terorganisasi. Baik, sebentar. Nah, saya lanjutkan. Nah, kalau ini namanya konfiks ya. Dari kata mau bisa mendapatkan konfiks langsung ke an, jadi kemauan. Ya, sama seperti pungut ya. Dari sini pungut mendapatkan imbuhan pe. Nah, ya menjadi pe dan an menjadi pemungutan, bukan apa pemungut ataupun mungutan. Ya. Baik. Ini ada kata yang mendapatkan bentuk terikat ditulis serangkaian. Ya, seperti lokakarya,
kemudian ada mancanegara, kemudian ada apa mikrobiologi dan sebagainya. Nah, kemudian di sini ada kata yang diawali dengan huruf kapital dan mendapatkan bentuk terikat dirangkaikan dengan tanda hubung, ya. Nah, dilihat dulu ya di sini, oh ternyata ada kata Indonesia, jelas yang menunjukkan nama tempat ya, nama negara, Afrika dan juga Barat ya. Maka penulisannya di sini bentuk terikat dulu non, maka dia tidak boleh langsung digabungkan dengan non Indonesia digabung ataupun non spasi Indonesia, melainkan harus diberikan dulu tanda hubung. Sama seperti PAN sama dengan Pro Barat. Nah, sekarang eh, kalau seperti ini bagaimana? Ini kita lihat nah ya, bahwa untuk PKI, kemudian ada PKI, kemudian ada ASEAN, dan Korpri, kalau kita amati di sini bukan berupa kata ya, melainkan singkatan dan juga akronim. Jadi memang tidak bisa langsung disandingkan seperti itu. Ya, jadi harus menggunakan tanda hubung. Nah, sebelumnya, nah selain itu, ini pun masih menggunakan kata hubung, tanda hubung, mohon maaf ya. Jika apa? Jika disandingkan dengan kata yang berasal dari bahasa asing ya, nah ataupun bahasa daerah. Di sana ada mainstream, reshuffle, ya afklorong dan juga jegek ya, seperti itu. Jegek ini kalau tidak salah dari bahasa Bali mungkin ya. Saya juga agak lupa. Baik. Nah, kemudian, nah ini mungkin yang sempat saya jelaskan kepada saudara, nah ya, kalau bentuk yang dalam ejaan yang baru, ini Tuhan yang Maha Kuasa, ini sekarang dipisah. Sama halnya berlaku dengan ada ini, Maha Kuasa dan juga di sini Maha Maha Pengasih. Tapi ini memang sangat berbeda dengan ejaan yang sebelumnya. Penulisannya gini, yang Maha Kuasa sebelumnya ya di ejaan yang lama. Karena kata maha yang diikuti oleh kata dasar maka harus digabung, harus dilekatkan. Tapi kalau sekarang sudah berubah ya, yang Maha Kuasa. Dia mengikuti kata maha dan juga kata imbuhan ya, kata yang berimbuhan. Jadi ingin menyamaratakan kurang lebih seperti itu. Nah, akan tetapi memang di sini bahasa dia bersifat dinamis ya, selalu berubah-ubah. Ya, baik itu pembentukan kata maupun jumlah kosakata sekarang. Nah, kemudian berikutnya bentuk ulang. Nah, di sini bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. Ya, tanda hubung seperti anak-anak ini mudah sekali ya berjalan-jalan. Baik, saya lewati. Nah, akan tetapi pada bagian ini bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Jadi kalau ada kalanya misal kita mengucapnya rak buku. Padahal itu adalah hal yang salah, nah ya. Melainkan cukup unsur pertama saja yang diulang menjadi rak buku atau surat-surat kabar, bukan surat kabar. Seperti itu. Nah ya. Baik, saya lewati. Kemudian di sini ada gabungan ya, gabungan kata. Nah, tadi imbuhan, gabungan pengulangan kata, dan ini adalah gabungan kata. Masih bagian dari kata turunan. Nah, mungkin kalau kalian sudah mengunduh buku ejaan ya di Google dan sebagainya, ini pasti ada bahasan tentang ini. Nah, di sini untuk pertama unsur gabungan kata termasuk istilah khusus ditulis terpisah. Ada cindera mata ya ditulis terpisah, ini termasuk ke dalam kata khusus atau istilah khusus. Kemudian duta besar, nah ya. Kemudian ini bisa saja gabungan kata ini dia membentuk kata baru atau masih memiliki unsur sama ya dari salah satu unsurnya. Misalnya orang tua. Orang tua ini kan masih memiliki unsur yang ini nak ya arti yang kurang lebih sama dengan salah satu unsurnya. Kurang lebih seperti itu. Seperti cenderamata. Cenderamata ini lepas dari makna baru ya, lepas dari masing-masing unsur. Cenderamata ya ini oleh ini apa cenderamata misalnya masuk ke dalam bingkisan misal maksudnya ya. Nah, kata bingkisan itu tidak artinya
tidak ada kaitannya dengan salah satunya. Baik, berikutnya. Nah, kemudian ada gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian. Oleh sebab itu harus diberikan tanda unsur tanda hubung ya. Nah, seperti ini, nah. Ada buku sejarah baru. Nah, ini perlu hati-hati bahwa di sini tanda hubung di sini menyatakan bahwa buku sejarah ya, buku sejarah yang baru, bukan buku yang isinya tentang sejarah baru. Melainkan tanda hubung di sini mengaitkan antara kata yang sebelum dan sesudah tanda hubung. Sama seperti ini, nah, buku sejarah kemudian tanda hubung baru. Ini bukan berarti buku sejarah kemudian baru gitu, melainkan ya buku yang berisi tentang sejarah baru. Ya, seperti itu. Sama seperti ini, ibu, bapak, mohon maaf, ibu, tanda hubung bapak kami. Artinya ibu dan bapak itu kepunyaan kami. Begitu ya. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang lipat ganda. Lipat sama ganda. Nah, kemudian untuk kata lipat ganda ini merupakan memiliki dua kata, nah ya, dua kata yang mana kalau kedua-duanya mendapatkan imbuhan dilipat gandakan, maka penulisannya digabung ya. Saya contoh lagi, ada garis bawah, masing-masing terdiri atas ada dua kata ya, ini maksud saya. Yang pertama, garis bawahi, menggaris bawahi. Nah, yang awalnya masing-masing kata berupa kata dasar, maka penulisannya harus dipisah. Akan tetapi jika salah satunya mendapatkan imbuhan, maka ini harus dipisah. Dia tidak boleh untuk digabung. Nah, akan tetapi kalau masing-masing ya dapat pasangannya, ya imbuhan, kemudian si bawah ini ternyata dapat imbuhan juga, maka penulisannya digabung. Nah, bagaimana kalau tentang tanggung jawab? Nah, silakan uh, untuk tanggung jawab ya. Ini macam-macam ya. Ada bertanggung jawab, ada apa pertanggungjawaban, ada mempertanggungjawabkan ya. Silakan, ini bagaimana nih penulisan? Mungkin bisa saudara komentar ya di forum kita. Nah, ini sama ya tadi yang sudah saya jelaskan di atas. Nah, ini ada gabungan kata yang memang sudah dianggap satu kesatuan ya, seperti acap kali, apalagi ini menunjukkan apa konjungsi ya. Nah, untuk pemenggalan kata ini sebenarnya kalau dalam komputer Anda mengetik di laptop ini sudah mungkin saya katakan secara otomatis ya. Tapi ini ada kalanya pemenggalan kata pada bahasa tulis kalian secara manual mengetik ya, ini maka tidak boleh digabung ya. Buah, main, kemudian dia ada monoftong ya, di sini ada eu ya, saudati ya, ini tidak dipenggal, sama seperti ini ada diftong ai, au ya, oi, mungkin kalian pernah juga mendengar seperti saudara bukan saudara. Kenapa? Karena di sini ada diftong saudara. Survei, survei. Amboy misalnya, bukannya am, kemudian tanda hubung bo, kemudian tanda hubung i, bukan. Melainkan amboy. O-nya tidak boleh dipisah. Ini, kalau ini nanya antara konsonan dengan vokal. Ya, seperti ini, lawan, bapak. Ya, ini sangat mudah ya kalau untuk ini. Ini pemenggalan-pemenggalan ya, kemudian untuk kata berimbuhan kemudian jalan diambil, harus dipisah ya.
jika pemenggalan itu ternyata kalian alami ya pada saat menulis jawaban ya di selembar kertas. Baik, ini kurang lebih cukup dari saya. Ini mudah kok ya. Dan pemenggalan kata sebenarnya lebih berfokus ketika kalian mengerjakan soal ya dalam bentuk tulisan. Tapi selama ini kan udah agak jarang ya jawaban dengan cara melalui digital semua. Nah, ini nah ya tentang biografi. Maka bio menjadi grafi, biodata, bio kemudian data, bukan bio, bio data ya seperti itu. Untuk kata depan ini akan saya singgung pada pertemuan berikutnya. Dan sekarang setelah kalian menyimak materi yang saya sampaikan terkait kata dasar, kemudian kata turunan, silakan kalian cari nah ya di media sosial ya yang menurut saudara itu tidak sesuai dengan penulisan kata ya dalam ejaan bahasa Indonesia. Silakan boleh dalam bentuk tangkap layar atau screenshot foto, boleh. Kemudian kalian analisis, kalian jelaskan. Atau juga boleh dalam video singkat, dalam bentuk video singkat. Nah ya, seperti apa yang istilah bercanda. Nah itu kan bisa kalian analisis, bisa dianalisis ya sebelumnya seperti itu. Silakan kalian kerjakan tugas dari saya. Ya, boleh kalian cari di media sosial, boleh kalian cari di mana buku-buku bacaan yang menurut kalian mungkin ternyata tidak sesuai dengan kaidah penulisan kata ya. Saya tunggu hari ini untuk penugasan ya sesuai dengan batas waktu yang ada di Fikras. Terima kasih semuanya atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.